Payakumbuh adalah sebuah kota yang berada di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Kota Payakumbuh merupakan daerah kantong atau enklave dari Kabupaten 50 Kota. Pada pertengahan tahun 2021, jumlah penduduk Kota Payakumbuh sebanyak 141.171 jiwa. Berbagai penghargaan telah diraih oleh pemerintah Kota Payakumbuh sejak beberapa tahun terakhir, dengan pertumbuhan ekonomi 6,38% dan meningkat menjadi 6,79% pada tahun 2011. Payakumbuh merupakan salah satu daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sumatera Barat. Inovasi dalam bidang sanitasi, pengelolaan sampah, pasar tradisional sehat, pembinaan pedagang kaki lima, dan drainase mengantarkan kota ini meraih penghargaan Inovasi Manajemen Perkotaan atau IMP pada tahun 2012. Indonesia Green Regional Award IGRA, Kota Sehat Wistara, dan sederet penghargaan lainnya. Kota Payakumbuh terletak di daerah dataran tinggi yang merupakan bagian dari Bukit Barisan. Berada pada hamparan kaki Gunung Sago, bentang alam kota ini memiliki ketinggian yang bervariasi. Geografi daerah kota ini terdiri dari perbukitan dengan rata-rata ketinggian 514 meter di atas permukaan laut. Wilayahnya dilalui oleh 3 sungai, yaitu Batang Agam, Batang Lampasi, dan Batang Sinama. Suhu udaranya rata-rata berkisar antara 26 derajat Celcius dengan kelembaban udara antara 45-50%. Payakumbuh berjarak sekitar 30 km dari kota Bukit Tinggi atau 120 km dari kota Padang dan 188 km dari kota Pekanbaru. Lembah Harau adalah sebuah ngarai dekat kota Payakumbuh di Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat. Lembah Harau diapit 2 bukit cadas terjal dengan ketinggian mencapai 150 meter berupa batu pasir yang terjal berwarna-warni dengan ketinggian 100-500 meter. Topografi cagar alam Harau adalah berbukit-bukit dan bergelombang. Tinggi dari permukaan laut adalah 500-850 meter. Bukit tersebut antara lain adalah Bukit Air Putih, Bukit Jambu, Bukit Singkara, dan Bukit Tarantang. Berjalan menuju Lembah Harau amat menyenangkan dengan udara yang masih segar dan Anda bisa melihat keindahan alam sekitarnya. Tebing-tebing granit yang menjulang tinggi dengan bentuknya yang unik mengelilingi lembah. Tebing-tebing granit yang terjal ini mempunyai ketinggian 80 meter hingga 300 meter. Sebuah monumen peninggalan Belanda yang terletak di kaki air terjun Sarasah Bunta merupakan bukti bahwa Lembah Harau sudah sering dikunjungi orang sejak 1926. Menyaksikan hamparan sawah yang indah itu hal yang sudah biasa, namun jika hamparan sawah itu diapit oleh tebing-tebing tegak lurus menjulang setinggi sekitar 150 meter hingga 200 meter, orang pasti akan berdecak kagum. Pemandangan itu bisa dilihat di Lembah Harau. Keindahan masih bertebaran di dataran tingginya. Di sana ada cagar alam dan suaka marga satwa. Lembah Harau seluas 270,5 hektar. Tempat ini ditetapkan sebagai cagar alam sejak 10 Januari 1993. Di cagar alam dan suaka marga satwa Lembah Harau terdapat berbagai spesies tanaman hutan hujan tropis dataran tinggi yang dilindungi. Terus sejumlah binatang langka asli Sumatera. Monyet ekor panjang Macaca fascirulatis merupakan hewan yang acap terlihat di kawasan ini. Kawasan objek wisata Lembah Harau ini terdiri dari 3 kawasan: Resort Aka Barayun, Resort Sarasah Bunta, dan Resort Rimbo Piobang. Pada Resort Aka Barayun yang memiliki keindahan air terjun yang mempunyai kolam renang yang memberikan nuansa alam yang asli, juga berpotensi untuk pengembangan olahraga panjat tebing karena memiliki bukit batu yang terjal dan juga mempunyai lokasi yang bisa memantulkan suara atau echo. Di kawasan Lembah Harau ini juga terdapat fasilitas penginapan berupa homestay yang bisa dimanfaatkan wisatawan yang ingin menginap lengkap dengan fasilitasnya. Resort Sarasah Bunta terletak di sebelah timur Aka Barayun, memiliki 4 air terjun: Sarasah Aye Luluy, Sarasah Bunta, Sarasah Murai, dan Sarasah Aye Ange, dengan telaga dan pemandangan yang indah. Seperti Sarasah Aye Luluy, di mana pada Sarasah ini air yang mengalir melewati dinding batu dan di bawahnya mempunyai kolam tempat mandi alami yang asri. Sarasah Bunta, di mana Sarasah ini mempunyai air terjunnya yang berunta-unta, indahnya seperti bidadari yang sedang mandi apabila terpancar sinar matahari siang sehingga dinamakan Sarasah Bunta. Sarasah Murai, pada Sarasah ini sering pada siangnya burung murai mandi sambil memadu kasih sehingga masyarakat menamakan Sarasah Murai. Pada
Sarasah Ayange belum banyak dikunjungi wisatawan. Airnya agak panas, berada arah ke utara dari Sarasah Murai. Pada Resort Rimbo Piobang sampai akhir tahun 2009 belum berkembang karena direncanakan untuk taman safari. Terdapat 7 air terjun di Lembah Harau, diantaranya air terjun Akabarayun, Sarasah Donat, Sarasah Bunta, Sarasah Talang, Sarasah Murai. Ketinggian masing-masing air terjun berbeda-beda antara 50 sampai 90 meter. Air terjun tersebut mengalir dari atas jurang yang membentang di sepanjang Lembah Harau. Terbentuknya Lembah Harau dikarenakan adanya patahan turun atau blok yang turun membentuk lembah yang cukup luas dan datar. Salah satu tanda-tanda atau melihat di mana lokasi patahannya adalah dengan adanya air terjun. Ini artinya dahulu ada sungai yang kemudian terpotong akibat adanya patahan turun sehingga membentuk air terjun. Secara geologi, batuan yang ada di situ berumur cukup tua, kira-kira 30 sampai 40 juta tahun. Batuan seumur ini yang sangat halus berupa serpih besar butir lebih kecil dari pasir 1/16 mm yang merupakan batuan yang banyak mengandung organik karbon, yaitu batuan yang terbentuk dari sisa-sisa organisme. Menurut beberapa ahli geologi, dahulunya Lembah Harau merupakan sebuah lautan. Hal tersebut didukung dengan banyak ditemukannya berbagai endapan yang belum terganggu berada di daratan, karena secara teoritis bisa disimpulkan daerah itu dahulunya laut. Hal tersebut diperkuat oleh temuan dari survei tim geologi Jerman yang meneliti jenis bebatuan yang terdapat di Lembah Harau pada tahun 1980. Dari hasil survei tim tersebut dapat diketahui bahwa batuan yang ada di perbukitan Lembah Harau adalah batuan breksi dan konglomerat, yang merupakan jenis batuan yang umumnya terdapat di dasar laut. Jika dikaitkan dengan bahasa lokal Harau, berarti parau atau bersuara serak. Konon katanya pada zaman dahulu, penduduk yang tinggal di atas Bukit Jambu, salah satu bukit di Harau, sering terkena bencana banjir dan longsor, sehingga menyebabkan kepanikan. Mereka sering berteriak histeris hingga lama-lama suara mereka menjadi parau. Sedangkan legenda lain yang populer di masyarakat setempat mengenai terbentuknya Harau adalah legenda Putih Sari Banilai. Di masa lalu berlayarlah Maulana Kari, Raja Hindustan bersama Permaisuri Sari Banun untuk merayakan pertunangan anaknya Sari Banilai dan Bujang Juaro. Sebelum berlayar, dua anak manusia ini bersumpah jika Sari Banilai mengingkari janji pertunangan, dia disumpah menjadi batu. Sebaliknya, jika Bujang Juaro yang ingkar janji, maka dia disumpah menjadi ular naga. Kapal yang membawa Maulana Kari, Sari Banun, dan Sari Banilai terbawa arus dan terjepit di antara dua bukit besar. Agar tidak hanyut, Maulana Kari menambatkan sebuah batu yang kelak dikenal dengan batu tambatan kapal. Kapal layar ini selamat. Raja Darah Putih yang berkuasa di kawasan Lembah Harau waktu itu izinkan keluarga Maulana Kari menetap, sedangkan di negeri lainnya Raja Hindustan ini sudah pasrah, tidak mungkin kembali. Karena tidak mengetahui sumpah putrinya, dia berinisiatif menikahkan Sari Banilai dengan Rambun Pade, pemuda Harau. Dari pernikahan tersebut lahirlah seorang anak yang sangat disayang oleh Maulana Kari dan Sari Banun. Suatu hari mainan si anak jatuh ke dalam laut dan dia memanggil ibunya untuk mengambil mainan. Sari Banilai melompat ke laut untuk mengambil dan dia terhanyut karena ombak yang sedang besar. Sari Banilai terseret hingga terjepit di antara dua batu besar, lalu berdoa agar air segera surut. Sari Banilai yang teringat sumpahnya khawatir dia bakal dikutuk menjadi batu. Sambil berdoa kepada Tuhan, dia minta dibawakan perlengkapan rumah tangga dan diletakkan di samping batu yang menjepitnya. Lambat laun kaki Sari Banilai membeku dan menjadi batu. Begitupun bagian tubuh yang lain. Batu yang berbentuk seorang ibu sedang menggendong anak. Di salah satu bagian di Lembah Harau itu diyakini sebagai Sari Banilai yang termakan sumpahnya. Cerita yang masih hidup di tengah masyarakat Lembah Harau itu dikenal sebagai Randai Sari Banilai dan kemudian menjadi salah satu kesenian tradisional masyarakat Lembah Harau. Oke teman-teman, stay on channel ini ya, karena nanti kita akan tambah lagi dan sambung lagi cerita mengenai daerah-daerah di Sumatera Barat. Makasih sudah menonton video ini. See you in next video.